Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita telah memasuki hari ke-19 Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan akan berbuah takwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sampai-sampai terlihatlah gigi beliau yang putih. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya, "Demi engkau, ayah dan ibuku, sebagai tebusannya, apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan orang ini untukku, karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Bagaimana mungkin saudaramu ini bisa melakukan itu? Karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya.' Kemudian orang itu berkata lagi, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaca-kaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berfirman kepada orang yang mengadu tadi, 'Angkat kepalamu.' Orang itu mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata, 'Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang sangat mewah, istana-istana yang sangat megah, yang terbuat dari emas, dan di dalamnya terdapat singgasana yang terbuat dari emas dan perak pula, bertahtakan berlian, intan dan permata. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Allah ya Rabb? Untuk orang jujur yang mana, ya Allah? Untuk syuhada yang mana, ya Rabb?
Allah berfirman, istana-istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Kemudian orang itu berkata, siapakah yang akan mampu membayar harganya ya Rabb? Allah berfirman, engkau juga mampu membayar harganya. Lalu orang itu terheran-heran sambil berkata, dengan cara apa aku bisa membayarnya ya Rabb? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, caranya engkau maafkan saudaramu yang ada di sebelahmu, yang kau adukan kezolimannya kepadaku. Orang itu berkata, ya Rabb, kini aku memaafkannya. Allah berfirman, kalau begitu pegang tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk surga bersamamu. Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Kisah ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan dari memaafkan? Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin." Yang artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu dah. Tentunya balasan dari Allah sangat-sangatlah besar. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Quran surah Asy-Syura ayat 40. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang mampu bersabar atas hinaan, atas cacian dan cemoohan orang lain, dan malah dia memaafkan kesalahan orang tersebut, maka Allah berjanji kepadanya akan memberikan pahala atas kesabarannya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lebih baik sabar dan menahan amarah saat dihina, sebab menahan amarah adalah tanda kuatnya seorang hamba. Rasul bersabda, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang banyak mengalahkan orang lain dengan powernya, dengan kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah orang yang mampu menahan dirinya di saat marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6114. Beginilah Islam, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Allah dan Nabi-Nya telah mengajarkan setiap muslim untuk saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan hal yang gampang, memang bukan hal yang mudah. Tapi bersabar atas semua cibiran, atas semua keangkuhan orang lain atas diri kita adalah jauh lebih baik daripada kita harus membalasnya, mengotori tangan kita dengan membalasnya. Karena itu, minta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan adalah salah satu amalan hati yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita menuju jalannya yang lurus, saling memaafkan dan tak segan meminta maaf. Sejatinya menjadi akhlak sehari-hari dalam kehidupan kita kaum muslimin. Demikianlah apa-apa yang dapat kita sampaikan ini. Semoga bisa kita fahami bersama dan bisa menjadi motivasi ke depan agar kita bisa lebih berhati-hati
dan lebih giat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.